Baik, Ibu Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar semuanya, Ibu Bapak? Meskipun dalam keadaan panas-panas begini, tapi saya berharap Ibu Bapak dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan saat ini kita sudah masuk di bagian akhir modul 2.2, 2.3 coaching, dan hari ini kita akan praktik coaching yang kemarin kita sudah membentuk atau saya sudah bentuk pasangannya masing-masing untuk praktik di board atau di kelompoknya masing-masing. Sebelum kita lanjut, saya meminta ke Pak Talib untuk membacakan doa dulu. Silakan Pak Talib. Apakah Pak Tali bisa mendengar suara saya? Oh, mungkin terkendala jaringan. Kalau begitu Pak Mantahir yang baca doa dulu. Silakan Pak Mantahir. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya untuk pada hari ini saya kembali membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada pencipta kita untuk segala berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Doa hari ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Seperti biasa kita harus ada ice breaking dulu, yang singkat-singkat saja. Siapa kesempatan kali ini Pak Mantahir? Dari Atira Baruga kayaknya Pak, lebih bagus itu hari ini kayaknya. Oke, silakan. Siapa saya apa lebih Siap, yang lain saja, yang lain Pak Mantahir. Yang lain Pak, Pak, Ibu Fauzia Pak, kelas 5. Silakan Bu Fauzia. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan melakukan ice breaking dengan yang biasa aja, mungkin gambarkan situasi hari ini, dimulai dengan saya sendiri. Hari ini cuaca panas dan saya barusannya tinggal di sekolah. Dilanjut oleh Pak Mantahir. Hari ini pengeluaran banyak karena sementara renovasi rumah. Terima kasih Ibu Herani. Hari ini sangat cerah. Saking cerahnya saya juga tertarik memakai baju merah. Selanjutnya Ibu Nana. Hari ini pening melanda. Pasokan amunisi Kampung Tengah tidak terlalu cukup karena mengawasi anak-anak ujian. Lanjut, Ibu Nurlina. Terima kasih Bu Nana. Hari ini pikiran sebenarnya terbagi karena masih ada pembelajaran P5, tapi harus rukol, dan rukolnya ini tidak bisa digabung-gabung dengan pembelajaran. Jadi saya meminta bantuan kepada pendamping lainnya untuk mengisi kelas supaya bisa fokus. Terima kasih. Lanjut Ibu Fitriani. Baik, hari ini saya merasa sibuk bertabrakan dengan jam pelajaran, jam mengajar, kemudian urus berkas untuk piloting PPG,
dan rukol. Terima kasih. Selanjutnya Mega. Saya. Iya Mega sayang. Hari ini panas, kesibukan tambah padat. Siapa lagi deh? Siapa yang tunjuk lagi deh? Pak Talib, sudah Mika? Belum. Belum, Pi. Oke. Tunggu dulu. Sini. Oke, baik. Sudah closing, Kak? Oke. Padahal itu Apa anak-anak mau dulu. bilang? Oke. Tobe, kita tatap dulu mataku agar bisa lebih konsen. Ayo. Oke. Hari ini hawanya lagi cerah, cuma panas. Sepanas hatiku. Ih, Dek. Bahaya. Aduh, Net. Selanjutnya siapa, Pak? Oke, lanjut. Selanjutnya siapa? Afdal. Paman Tahir. Sudah, Pak Pak. Abdal, iya. Pak Talib kasih off. Apakah ini Iya, Bu? Saya oke. jujur saya tidak dengar apa ini instruksinya. Gambarkan suasana harimu, Pak Abdal. Oke, terima kasih. Suasana hatiku hari ini sangat kacau balau. Karena Resah, gelisah, dihadapkan oleh beberapa pilihan, tapi kita harus tetap dituntut untuk jadi yang profesional. Terima kasih. Masih ada lagi? Menurul belum? iya Nurul. Hari ini Nurul. cerah, terik, panas, dan nervous. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semangat. Mana semangatnya semua teman-teman? Ayo. Oke. Sudah nih, Pak. Bapak lagi. Hari ini bagaimana kita, Pak? Oh iya, Pak. Kita mami, Pak. Ya, sudah terwakili semua Ibu Bapak. Terima kasih ice breaking-nya, tapi ice breaking-nya ini seolah-olah curhatan semua Ibu Bapak. Curcol. Karena berhubung hari ini ada yang curhat renovasi rumah banyak pengeluaran, ada yang curhat panas cuaca ini, ada yang Kalau saya curhat lapar, sibuk Pak. karena mengajar P5 atau kegiatan lain. Nanti kalau boleh saya menyarankan Ibu Bapak, ini kan cuma lucu-lucuan, nanti disampaikan yang positif saja itu ya. Meskipun sesibuk apapun Ibu Bapak, sebanyak apapun penderitaan Ibu Bapak, toh tidak ada yang akan membantu Ibu Bapak di sini. Nanti disampaikan yang positif-positif saja. Meskipun Pak Mantahir membangun rumah, tapi masih banyak saudara-saudara kita yang rumahnya terbuat dari seng-seng bekas, atapnya spanduk bekas, daun-daunan gitu kan. Meskipun Ibu sibuk P5, tapi ternyata ada antrian orang yang mau menjadi guru dan belum berhasil menjadi guru gitu ya. Meskipun Ibu Bapak kepanasan, tapi betapa banyak orang yang berada di ruang yang dingin sekarang tetapi dalam keadaan diinfus, terbaring gitu Ibu Bapak ya. Jadi apapun yang kita alami sekarang ini, ambil sisi positifnya, karena sisi positif itu akan menular ke teman-teman yang lain. Sebaliknya pun juga akan begitu Ibu Bapak itu ya. Ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan yang lain, baru ketemu dengan teman yang, panas cuaca ini ya. Itu langsung kalimat positif. Katakan yang langsung kalimat yang bernada negatif. Katakan yang baik-baik saja Ibu Bapak ya untuk kedepannya semua. Nah, Siapa? Ya, oke. Ibu Bapak, hari ini seperti yang sudah dibaca semua,
di LMS bahwa hari ini sesi praktik dari coaching gitu ya. Oleh karena waktunya hanya 90 menit ini ya, tidak seperti kemarin dan tidak seperti minggu lalu 2 jam, ini cuma 90 menit dan sekarang sisa 80 menit kurang lebih. Ibu bapak ada 10 orang, hampir semua di ruangan ini. Kalau masing-masing tiap orang 8 menit, pas-pas 80 menit. Disisakan beberapa menit untuk umpan balik dari kita semua. Jadi langsung saja Ibu Bapak, hari ini praktik coaching dan mungkin sudah dilihat rubriknya apa yang dinilai di coaching itu. Antara lain menjadi pendengar aktif, begitu. Nah, pendengar aktif itu antara lain menunjukkan keseriusannya dan mengajukan semacam pertanyaan berbobot begitu ya. Nah, kemudian antara lain yang kedua membantu mencarikan solusi temannya itu ya. Untuk lebih jelas Ibu Bapak bisa lihat melihat atau mengintip rubrik penilaiannya. Apa sih yang mau dinilai di sini? Karena itu akan dinilai nanti oleh fasilitator dari hasil rekaman Ibu Bapak. Rekamannya nanti akan saya kasih secara utuh, nanti dipotong-potong saja berdasarkan sesuai waktu Ibu Bapak tampil pada saat menjadi coach. Saya ulangi, rekaman yang disetor adalah rekaman pada saat Ibu Bapak menjadi coach, bukan sebagai coachingnya itu ya. Apakah ada pertanyaan Ibu Bapak? Jelas semuanya? Jadi kalau pada saat menjadi coach Pak, berarti ketika sebentar melakukan kan ada yang jadi coach. Jadi bagaimana nanti anunya itu Pak? Apanya? Maksudnya bergantian kita sebentar Pak? Iya, akan bergantian. Semua akan mendapat giliran sebagai coach. Oh begitu Pak? Ya, semua akan bergiliran sebagai coach. Waktunya kira-kira 7 menit setiap orang. Menurut pengalaman Ibu Bapak kemarin, berapa menit ya setiap orang? 5 menit kah? Atau 10 menit? Pak, Pak. Yes. Makan-makan biskuit goreng. 10 menit, Pak. Ya. 10 menit itu. Oke, kalau saya cermati video di LMS ini ada yang 8 menit gitu ya, ada yang 7 menit gitu, Ibu Bapak ya. Ada 10 menit juga, tapi ini kira-kira 8 menit saja kalau gitu. Untuk setiap orang, bukan setiap kelompok ya. Jadi misalnya Ibu Fauzia pasangannya Ibu siapa? Pak Talib, Pak. Kalau Ibu Fauzia sebagai coach, Pak Talib sebagai coaching, maka Ibu Fauzia merekam selama bukan merekam, yang merekam tetap saya Bu ya, yang merekam tetap saya. Nanti rekamannya yang diambil khusus Ibu sendiri gitu ya. Rekaman itu yang Ibu akan setor nanti di LMS ini. Tentu saja harus dipotong gitu ya. Nanti ketika Pak Talib di coach, Ibu Fauzia sebagai coaching, maka rekamannya Pak Talib yang disetor ketika menjadi coach gitu ya. Oh, dengan tema yang sama aja nih Pak, atau yang kayak kemarin berbeda? Boleh sama, boleh memilih yang lain, terserah. Oh iya, oke Pak. Nah, supaya bagus, karena sudah berlatih kemarin pakai tema yang kemarin saja, saya sarankan begitu. Ya. Tapi kalau mau yang lain juga boleh. Nah, ini saya share dulu rubrik penilaiannya Ibu Bapak biar bisa dipahami bersama. Ini ada kriterianya, menjadi pendengar aktif, nilainya paling tinggi kalau bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dari mendengarkan. Ini poin tertingginya kalau pada aspek mendengar aktif. Kemudian pada aspek pertanyaan berbobot, ini selalu mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi ingat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan terbuka saya kira jelas kalau sudah baca-baca. Lawannya pertanyaan tertutup. Kalau pertanyaan tertutup ya jawabannya iya
atau tidak, sudah atau belum, gitu ya. Kalau terbuka ya memungkinkan coachnya mengeluarkan pendapatnya lebih banyak lagi. Kalau misalnya pertanyaannya itu sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka, maka poinnya ini paling belakang. Kemudian memberdayakan coach, membantu membuat rencana. Jadi membantu bukan rencana lahir dari coach, tapi membantu atau mengerahkan coach membuat rencana yang spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran berbagai pengalaman. Oke, kalau Bapak Ibu masih memberikan pertanyaan yang mengarahkan, ya berarti seolah-olah karena mengarahkan, maka solusi itu datang dari coach, maka nilainya seperti ini. Begitu Ibu Bapak. Any question? Silakan please. Sudah, tidak ada. Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, langsung saja Ibu Bapak ya. Giliran pertama, apakah kelompok 1 berurutan gitu biar teratur? 1, 2, 3, 4, 5. Begini Pak, satu baru 5, 2 baru kiri kanan, baru tengah-tengah terakhir. Bagaimana Kak Abdal, dia bilang mau naspin, nah tidak naspin ki. Begini, biar teratur saja kelompok 1 baik langsung ya, waktunya. Terakhir ki Bu Herani, biar Midi. Paling lama 7 menit ya. Siap Mulai, Pak. Ya, Saya sekarang, siap Pak. Tapi ya, Bu Mega kayaknya siapa pertama? Bu Mega kayaknya tidak siap itu Pak. Saya siap Ji. Lagi larian gitu kuliah aja. Itu sebentar Mas. Pastikan dulu pasangannya Pak. Pastikan siap gimana. Siapa tahu lari terus sampai jam 4 kan tidak selesai juga. Iya. Bu Mega siap Ki atau bagaimana Bu Mega? Mengajar Ki. Oke, baik. Kalau begitu langsung kelompok 2. Iya, kelompok 2 Pak. Siapa Ibu Bapak? Kelompok 2. Oke, silakan Ibu Fauziah sama siapa? Pak Talib. Ibu Fauziah sama Pak Talib. Silakan Ibu Fauziah dimulai dengan Pak Talib. Oke. 7 menit ya. Oke. Silakan. Oke. Terima kasih. Mana Pak Talib? Pak Talib. Pak Talib. Mana Pak Talib, Pak? Pak Talib. Siap Mike Dek? Aduh. Oke, kalau gitu kelompok 3 siapa Ibu Bapak? Kelompok 3? Kelompok 3? Ayo, kelompok 3 siapa kemarin? Ibu Nurul Fitriani dan Ibu Nurul. Oke, Ibu Nurul Fitriani dengan Ibu Nurlina. Ibu Nurlina. Oke, silakan. Ibu Nurlina siap? Insya Allah Pak. Oke, Ibu Nurul Fitriani. Bismillah. Gimana Ibu Nurul? Oke, silakan. Kelompok 3 Ibu Nur. Yang duluan siapa jadi coach, Ibu? Ibu Nurul Fitriani. Ibu Nurul Fitriani, Pak. Oke, Ibu Nurul Fitriani sebagai coach, silakan dimulai, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik Bu Lina, akhir-akhir ini saya sering melihat Ibu mengajak siswanya untuk belajar di luar kelas atau berkeliling di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Ibu? Oke, terima kasih Ibu Nurul. Betul sekali, memang akhir-akhir ini tuh saya menerapkan pembelajaran di luar kelas, Ibu. Kenapa? Karena saya ingin melihat bagaimana siswa saya itu bisa menerapkan konsep-konsep dasar geografi yang mereka temukan di lingkungan sekitar.
Jadi saya mau lihat pemahamannya itu memang langsung ke penerapannya di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah. Jadi saya setiap kelas di materi awal semester ganjil itu memang biasanya itu belajarnya di luar kelas, Ibu. Oh iya baik. Ibu sudah melaksanakan konsep-konsep geografi di luar kelas. Nah, bagaimana kondisi belajar, perbandingan antara belajar di dalam kelas dan di luar kelas, Ibu? Tentu sangat berbeda ya Ibu Ibu Nurul, karena kalau misalnya kondisi pembelajaran di dalam kelas itu kan pasti untuk mengembalikan fokus anak-anak itu mudah Ibu. Kenapa? Karena mereka paling teralihkan dengan teman sendiri. Tapi kalau misalnya kita belajar di luar kelas, akan ada banyak gangguan yang dapat mengganggu fokus belajarnya mereka, seperti aktivitas olahraga, ataukah mungkin ada yang pergi ke kantin ketika tidak terawasi, ataukah pergi bermain bersama teman-temannya yang di luar. Jadi tidak fokus dengan kegiatan pembelajaran yang seharusnya dilakukan, Ibu. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan kondisi di mana perbedaan antara belajar di dalam kelas dan di luar kelas. Nah, yang saya tanyakan ini bagaimana kondisi idealnya kalau kita belajar di luar kelas, Ibu? Harapannya Ibu seperti apa? Bisa tolong diceritakan, Ibu Elvina? Iya, Bu Nurul. Tentu kondisi idealnya sebagai guru ya harus bagaimanapun kondisi lingkungan belajarnya, baik di luar ataupun di dalam kelas, guru harus tetap bisa mengarahkan fokus anak-anak itu dengan apa yang harus dilakukan atau aktivitas pembelajaran. Jadi harapan saya atau kondisi idealnya ya, meskipun anak-anak itu belajar di luar kelas, mereka tetap harus bisa fokus dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Lina. Karena kalau kita melakukan apa yang saya tangkap dari pembicaraan Ibu Lina tadi, kalau kita belajar di luar kelas itu tentunya banyak tantangan Ibu ya. Salah satunya mungkin yang sangat mengganggu ketika konsentrasi atau fokusnya anak-anak itu tidak terarah. Nah, bagaimana atau apa yang Ibu lakukan supaya konsentrasi anak-anak itu bisa lebih fokus dan apa yang Ibu harapkan dalam pembelajaran di luar kelas itu bisa terwujud, Ibu? Setelah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu ternyata ada memang beberapa kelompok yang melaporkan bahwa sebagian anggotanya itu atau 1-2 orang anggotanya itu tidak fokus dengan kegiatan yang dilakukan di luar kelas, seperti ada yang pergi ke kantin makan atau bahkan ada yang izin ke WC tapi tidak kembali, nanti kembali ketika mereka sudah diarahkan ke kelas. Dan dari pengalaman itu saya berusaha berpikir bagaimana supaya anak-anak itu bisa tetap fokus melakukan pengamatan di lingkungan sekitar tanpa harus saya awasi satu-satu kelompoknya. Jadi saya berpikir mungkin saya bisa menyediakan lembar penilaian untuk masing-masing kelompok, dan setiap kelompok akan ada penanggung jawab atau ketua kelompok yang bisa membantu saya untuk mengawasi dan menceklis kegiatan-kegiatan yang dilakukan anggota kelompoknya apa sudah sesuai dengan yang seharusnya, Ibu. Oh iya ya. Jadi Ibu membuat lembar observasi, Ibu ya, kurang lebih seperti itu untuk mengamati siswa di luar sehingga siswanya nanti bisa lebih fokus dan bertanggung jawab untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Menarik sekali. Dari harapan Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa membuat siswanya lebih fokus. Nah, sekarang kapan Ibu mau melaksanakan ini? Kapan mulai mau dilaksanakan dengan menggunakan lembar observasinya, Ibu? Ya, karena memang kebetulan ini semua kelas itu saya rencanakan di modul ajar saya itu belajar di luar. Jadi saya akan menerapkan solusi ini di pembelajaran saya besok hari. Jadi setelah ini saya akan membuat atau print out lembar penilaiannya. Jadi ketika mereka sudah mau keluar, saya akan bagikan ke ketua kelompok untuk
melakukan apa lagi namanya, checklist kegiatan yang dilakukan oleh atau lembar penilaian yang dilakukan kepada anggota kelompoknya, dan itu yang akan nanti dilaporkan ketika mereka kembali ke kelas bersama dengan hasil pengamatan yang telah diterima. Menarik sekali Bu ya. Jadi kita membuat lembar checklist, nantinya akan dipantau. Berarti ini akan dilakukan secara terus-menerus Ibu ya, continue. Nah, jika Ibu menerapkan ini, mungkin di esok harinya Ibu akan periksa lagi. Nah, ketika Ibu menerapkan hal ini di luar kelas nanti, semoga bisa terwujud dengan baik Ibu. Saya harap apa yang Ibu lakukan ini bisa dapat realisasi dengan baik. Salam sehat dan sukses selalu Ibu. Iya, terima kasih Ibu Nurul sudah mendengarkan perbincangan saya terkait dengan masalah pembelajaran di luar kelas. Ya, baik. Topiknya sangat menarik. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu di lain waktu Ibu ya. Ya Ibu. Oke, terima kasih sudah mengambil kesempatan pertama ini untuk menjadi coach dan pasangannya menjadi coachee ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ini. Nanti refleksinya sekalian saja atau umpan balik dari CGP yang lain kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau dikonfirmasi nanti di bagian akhir kegiatan ini. Oke, dan sudah menggunakan waktu yang disediakan pas 7 menit. Dan 7 menit berikutnya langsung saja Ibu Nurlina sebagai coach dan Ibu Nurul Fitriani sebagai coachee. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Oke, kita mulai Bu Nurul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lina. Ya, Ibu Nurul kelihatannya ini lagi sedih atau lagi ini karena bisa menceritakan kondisi Ibu sekarang bagaimana Ibu? Habis dari kelas? Wah, iya Bu, saya mengalami kegelisahan karena di situasi kelas saya itu lagi tidak kondusif. Siswa saya yang bernama Abel itu sangat aktif Bu, bahkan bisa dikategorikan sebagai siswa yang hiperaktif. Kerjanya mengganggu, tidak mau tenang dari tempat duduk, kemudian berjalan ke sana kemari dan mengganggu teman-temannya. Itu sangat membuat saya resah Ibu. Jadi Ibu memiliki siswa yang bisa dikategorikan hiperaktif di dalam kelas ya Ibu ya. Menurut Ibu Nurul, idealnya anak itu harusnya bagaimana Ibu? Kalau saya Ibu berharap anak itu bisa tenang mengikuti pembelajaran dan tidak mengganggu temannya Ibu. Karena terlalu banyak aktivitas fisik di kelas bisa mengakibatkan konsentrasi teman-temannya yang lain tidak fokus untuk belajar Ibu. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi karena keaktifannya ini anak malah jadi membuat kondisi kelas itu tidak kondusif ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana caranya supaya anak ini bisa berperilaku seperti apa yang Ibu Nurul harapkan? Awalnya Ibu saya minta anak ini saya arahkan untuk duduk tenang, tapi itu tidak berlangsung lama Ibu, sebentar sekali Ji, sebentar itu lari lagi, mengganggu lagi teman yang lain, kayak gelisah Ki kalau misalnya orang belajar baru nggak jalan-jalan Ki. Jadi ini sudah ada cara sebenarnya yang sudah dilakukan, yaitu meminta langsung untuk tenang tapi tidak berhasil. Kira-kira apa lagi yang bisa diinikan supaya anak ini bisa membuat tidak terlalu mengacaukan kedepannya Ibu nanti nih kayaknya
saya mau kasih tanggung jawab, maksudnya membantu saya. Misalnya kalau belajar ke temannya baru mau dibagikan buku paket, saya minta ini anak untuk bantu Kak supaya ada kegiatan fisiknya, karena kalau misalnya duduk di lama kayak bosan ki jenuh, jadi memang kegiatan fisiknya harus terpenuhi Bu. Oh iya betul sekali. Jadi ada aktivitas tambahan yang diberikan ke anaknya supaya ketika dia sudah tidak tinggal diam, dia tidak mengganggu lagi dengan adanya kesibukan Iya baru yang Bu. diberikan Ibu ya. Kira-kira kapan ya akan diterapkan ini solusinya Ibu? Setelah saya melakukan percakapan dengan Ibu, saya dapat solusinya. Insya Allah akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya, Bu. Saya sudah rancang, kemudian dari hasil diskusi hari ini, kayaknya juga saya harus introspeksi diri, Bu. Kalau misalnya pembelajaranku harus lebih aktif supaya tercover keinginan fisiknya anak-anak di dalam kelas, Bu. Insya Allah dilaksanakan pada pembelajaran berikutnya, Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Solusinya sudah tepat sekali Ibu. Saya rasa dengan menambahkan aktivitas untuk anak yang aktif ini bisa mengalihkan ke apa sih bahasanya tuh kayak kurang gabutnya itu dengan mengganggu teman, tapi dengan tambahan tugas yang diberikan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ibu Nurul. Semoga bisa membuat kondisi kelasnya itu kondusif atau bisa lebih tenang untuk belajar dan bisa lebih dinikmati lagi kondisi kelas yang lebih tenang oleh teman-temannya yang lain. Terima kasih Ibu untuk sudah bisa berbagi pengalaman juga sebenarnya ini untuk saya Ibu Nurul Fitriani Ibu Nurul Fitriani dari perbincangan kita ini. Terima kasih Bu, terima kasih atas waktunya Ibu. Iya. Terima kasih. Coach dan coachnya boleh minum dulu ya. Iya. Bahasanya mengalir lancar alami begitu Ibu Bapak ya. Nah, baik kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada kepada sepasang coach dan coachee yang sudah berperan secara bergantian. Ya waktunya pas 7 menit juga ya. Sekedar informasi kepada pengajar praktik supaya tidak penasaran ini apa yang dilakukan oleh orang berdua ini, Ibu Ayu dan Pak Abdillah, ini adalah sesi praktik coaching. Jadi ada salah seorang yang berperan sebagai coach dan setelah itu teman yang lain berperan sebagai coachingnya, begitu ya. Nah, untuk berikutnya siapa yang siap sekarang Ibu Bapak? Pak Talib sudah siapkah? Dengan Ibu Fauzia, ya, Bu Fauzia dari tadi. Oke. Silakan. Seperti tadi ya, tadi itu sudah audionya terkontrol ketika berbicara, maka yang tidak berbicara dibisukan dulu ya. Yang mudah-mudahan bisa seperti itu juga. Silakan. Siapa yang mau menjadi coach dulu, Ibu Fauzia atau Oke, Ibu Fauzia. Nah, sekarang mulai pukul 3.05, nanti lewat 12 kurang lebih ya berhenti. Silakan Ibu Fauzia. Oke, selamat siang. Pak Talib, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu Fauzia. Alhamdulillah. Siang ini terlalu cerah ya. Ibu Fauzia bagaimana keadaannya? Ya, Alhamdulillah. Baiklah Pak Talib, langsung saja saya ke sesi tanya jawab kepada Bapak. Boleh saya sedikit? Sebelum kita mulai, saya mau tanyakan bagaimana perasaan Bapak di sesi coaching kali ini. Apakah ada hal khusus yang Bapak ingin sampaikan? Betul Ibu Fauzia. Nah, sejujurnya begini Ibu Fauzia.
Saya tuh merasa agak tegang ya, dikala menjadi narasumber atau membawakan materi di beberapa tempat. Nah, tentunya ini adalah suatu tantangan bagi saya. Nah, saya di sini mau mencari bagaimana solusinya ya supaya tambah efektif untuk ke depan. Maksud Bapak seperti apa yang Bapak rasakan sekarang ini? Yang saya rasakan saat ini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk presentase di depan umum. Oh, oke. Saya menghargai kejujuran yang Bapak sudah sampaikan. Oke, mari oleh karena itu, mari kita jadikan sesi coaching ini untuk kita mencari solusi bersama. Apakah ada yang ingin dibahas secara mendalam lagi, Pak? Ya, baik Ibu Fausia. Nah, yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa mampu melakukan presentasi begitu di depan umum. Baik, jadi menurut Bapak apa yang nantinya ketika Bapak mendefinisikan apa tujuan akhir yang Bapak ingin capai dalam sesi coaching ini? Ya, jadi adapun yang ingin saya capai yaitu bisa berbicara di depan umum dengan percaya diri, membuat audiens terkesan, dan ya saya juga ikut percaya diri di dalam menyampaikan materi-materi. Apa yang membuat Bapak itu merasa kesulitan sehingga Bapak itu terlihat terkesan gugup atau tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran Bapak? Yang biasa itu merasa gugup kan biasa begini Bu Fausia. Saya tuh kalau biasa tampil di depan umum, kok tiba-tiba materi yang saya hafal itu tiba-tiba hilang begitu saja. Padahal kan saya sudah belajar. Kemudian referensi yang saya dapatkan sudah cukup lah. Tapi kok tiba-tiba di depan umum hilang begitu. Nah, kemudian saya juga agak deg-degan begitu ya Bu Fausia. Kenapa bisa begitu ya? Oke, baik. Tentunya kita akan mencari solusi bersama bagaimana supaya Bapak bisa untuk tidak gugup dan lebih percaya diri lagi ketika membawakan presentasi. Itulah gunanya Bapak menceritakan apa yang Bapak alami. Jadi mari kita, apakah ada hal lain yang Bapak ingin tambahkan? Apa yang Bapak ingin ceritakan selain merasa gugup? Iya, baik. Nah, yang saya ceritakan kan begini, setiap presentasi itu ada kalanya saya deg-degan. Nah, bagaimana saya itu bisa terampil berbicara di depan umum, kemudian ada audiens, kemudian tentunya ada apresiasi dari para peserta dikala saya mempresentasikan materi yang saya ingin presentasikan kepada mereka. Selain itu, apakah ada strategi lain yang ingin Bapak terapkan ke dalam situasi seperti itu? Iya, adapun strategi yang akan saya lakukan pada sebelum presentase, yaitu saya harus mempersiapkan materi, ya. Jadi materi-materi baik dari YouTube ataupun dari buku-buku dengan baik. Kemudian saya akan berlatih di depan cermin. Nah, kalau saya berlatih di depan cermin, tentunya saya bisa berbicara dengan percaya diri. Nah, ini adalah latihan yang bisa membantu saya untuk mengurangi rasa gugup saya, Bu Fausi. Luar biasa. Saya kira itu merupakan hal-hal yang bisa Bapak nanti terapkan
dan itu tentunya mengandung pelajaran yang sangat berharga. Sekiranya Bapak nanti bisa lebih percaya diri lagi. Iya, itu masuk itu yang ingin saya harapkan dari Ibu Fauzi, bagaimana supaya kita sharing antara Ibu Fauzi dengan saya, karena jelas-jelas saya butuh masukan-masukan kemanapun. Mesti saya harus meluapkan ini perasaan saya. Saya kan gelisah setiap saat. Nah, Oke, entah terima kasih, bagaimana. Pak. Iya, iya Bu. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih waktunya yang sangat berharga, Pak. Saya rasa Ya, kita bisa nanti sama-sama untuk mengambil pelajaran. Iya, saya Oke, juga Pak. berterima kasih Bu Fauzi. Iya, terima kasih. Oke. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk dulu, Ibu Fauzi. Mau sholat dulu. Oh ya. Thank you dulu, Pak. Oh, Yumpi. Oh iya, sebentar. Iya, iya. Pak, gimana, Pak? Waktunya? Sudah, Bu? Iya. Sudah. Saya Pak kira Khalid, sekalian mi dulu tahu pasangan, jadi ininya ki dulu, baru pikir sholat, bukan kularang kini sholat ke waktu enggak. Ini juga sebagai masuk Oh, ke ceritanya strategi itu. sebagai musik dan begitu. Oh, Iya. bagian dari komunikasi. Iya, tahu lah. Karena Iya. pasar deh. guru bahasa Indonesia kan tahu bagaimana mengakhiri sesuatu. Ya. Iya, luar biasa, Pak. Ya, terima kasih untuk Ibu Fauzia sudah menjadi coach dan Pak Tali menjadi coachnya ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah juga untuk sesi yang pertama ini. Tepuk tangan secara virtual ya. Oke, baik. Sekarang apakah Pak Tali siap sekarang menjadi coach? Ya, salah, siap. Oke, silakan Pak Tali dan Ibu Fauzia langsung dimulai. Mulai 15.13 dan insya Allah berhenti 15.21 ya. 15.21. Silakan Pak dimulai. Selamat sore Ibu Fauzia, bagaimana kabarnya saat ini? Selamat sore, Pak. Kabar saya ini agak kurang menyenangkan, Pak. Waduh, mengapa tidak menyenangkan? Ya, baik, kita masuk saja ke sesi tanya jawab dengan tidak menyenangkan, ya Bu. Apa sih yang penyebabnya sehingga Ibu hari ini tidak menyenangkan begitu? Kan ini lagi cerah ini, tidak hujan begitu ya? Sejujurnya, saya merasa tegang dan saya merasa sedikit deg-degan karena saya merasa saya mempunyai tugas yang banyak dan tidak bisa diselesaikan tepat waktu, begitu Pak. Iya, iya, iya. Oke, baik. Nah, tentu saja saya sangat menghargai kejujuran Ibu Fauzia. Tentunya berkaitan dengan keadaan, situasi, dan kondisi saat ini kan, dengan berbagai macam tugas dan waktu yang harus di-manage sedemikian rupa. Nah, apa ada hal khusus yang kita bahas lebih mendalam pada hari ini ya? Iya Pak, terima kasih. Jadi saya merasa waktu saya itu terlalu sedikit untuk keluarga Pak. Jadi saya dibebankan tugas yang banyak, baik dari sekolah maupun di keorganisasian saya Pak, begitu. Oh begitu. Nah sekarang kan begini, Bu. Kira-kira apa sih tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini ya, Bu? Iya, saya merasa saya harus mengerjakan tugas juga tepat waktu, Pak. Di sisi lain, ada hal lain juga yang menunggu dan itu menjadi masalah bagi saya. Jadi saya agak sedikit merasa tidak enak hati juga Pak, begitu. Oh begitu.
biasa lunlai hatinya atau tidak menentu ya. Oke, baik, Ibu. Betul sekali. Apa sih definisi atau tujuan akhir yang ingin kita capai, tentunya berkaitan dengan permasalahan dari Ibu Fauzi? Saya, ya Pak, jadi barangkali kan saya kebetulan masuk guru penggerak, ya kan Pak. Oh Terus iya, bagus itu, bagus. Tugasnya itu tidak bisa saya selesaikan dengan tepat waktu karena bersamaan juga dengan ada kegiatan lain. Itu saya bingung bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan kedua-duanya tanpa mengorbankan yang lain begitu Pak. Oh bagus ini Bu Fauzia, dia sebagai PPG, dia sudah masuk ke CGP, oh luar biasa itu, sambil mengajar juga. Ya, oke, bagus. Nah, apa tolok ukur keberhasilan yang Ibu Fauzia inginkan dari coaching ini? Saya setidaknya jika saya sudah berbicara dengan Bapak, maka ada hal-hal yang barangkali menjadi trik-trik atau solusi supaya kita bisa bagaimana membagi waktu dengan seefisien mungkin Pak, begitu. Oh gitu, ya baiklah kalau begitu. Nah sekarang begini Bu Fauzia, kita akan masuk ke tahap identifikasi permasalahan. Nah apa yang membuat Ibu Fauzia merasa kesulitan dalam hal pengumpulan tugas ini? Itulah Pak, kalau misalkan lagi berhadapan dengan tugas, kebetulan tidak lama lagi saya akan melaksanakan juga ujian kinerja, pembuatan modul, dan tapi di sisi lain saya juga harus menyelesaikan tugas dari Bapak pembimbing saya. Jadi dengan seperti itu saya harus lebih menyiapkan agenda atau menyusun lebih disiplin waktu begitu Pak. Iya oke, saya paham itu. Nah bagaimana Ibu Fauzia menghadapi permasalahan yang begini, mengumpulkan tugas dengan harus masuk secara menyeluruh dan dibatasi oleh waktu, misalnya memasukkan tugas CGP itu jam 12 malam atau gimana begitu dengan yang pilotin dan sebagainya begitu. Itu makanya sedapat mungkin saya membuat agenda dari sticky note yang saya tempelkan di meja saya agar saya senantiasa bisa lebih mendisiplinkan waktu yang saya punya Pak. Baik. Kalau begitu kita akan sama-sama mencari solusinya ya untuk mengatasi hambatan ini. Nah, apakah ada hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Fauzia atau gimana ya kita? Ya silakan. Tentunya pada sesi ini saya merasa senang karena sudah berbagi informasi dengan Bapak. Kiranya dalam hal ini saya bisa lebih termotivasi lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu Pak. Oke, baik Ibu Fauzia. Sekarang kita akan merancang ya aksi daripada kegiatan ini yang akan dilakukan oleh Ibu Fauzia. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bagus bagi Fauzia. Kira-kira rencananya bagaimana ke depan begitu? Saya akan harus tetap menjadi seseorang yang terus tidak melupakan tugas yang sudah diberikan dan amanah yang sudah diberikan. Tentu saja Pak. Oke, Ibu Fauzia. Ternyata Ibu Fauzia luar biasa sekali dalam hal ini. Nah, baik. Nah, itulah adalah langkah-langkah yang sangat baik menurut saya, Ibu Fauzia. Nah, rencana yang terstruktur dan harus fokus dan harus detail. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang baik. Baik, Ibu Fauzia, kita cukupkan dulu pertemuan pada hari ini karena sekarang sudah menunjukkan pukul 15.21. Ini saatnya sudah salat asar. Terima kasih Ibu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu, maaf Pak Talib dan Ibu Fauzia telah melaksanakan praktik coaching. Kita kasih tepuk tangan yang meriah secara virtual. Kita Pak Talib dan Ibu Fauzia semangat ya kalau saling coaching. Dan jaringannya stabil, tidak lari-lari lagi. Kebetulan pakai handphone, Pak. Oh iya. Berarti kedepannya Pak Talib supaya jaringannya bagus gimana Pak Talib? Biasa saya pakai handphone, biasa juga kalau bagus jaringannya biasa saya pakai laptop, Pak. Oh iya. Nah, itu pertanyaan singkat saya tadi ke Pak Talib itu sudah berbentuk coaching sebetulnya. Sendiri yang solusi gitu ya. Dan tanpa kita sadari kalau berinteraksi dengan siapapun, kadang-kadang kita melontarkan pertanyaan yang mirip-mirip coaching begitu ya. Meminta teman pendapatnya gimana untuk lebih bagus ya. Katanya kalau bagus jaringan pakai laptop, kalau tidak ya pakai. Solusi dari Pak Talib sendiri saya akan tunggu itu Pak Talib ya, komunikasi berikutnya. Iya Pak. Oke, baik. Di coaching Setengah bercanda tapi itu bisa juga mengena ya. Nah, berikutnya penampil yang ketiga adalah trek siapa langsung saja? Pak. Saya mau Pak. Mentahir. Oh, Bu Mega siap nih. Iya Bu, Bu Mega siap nih. Sudah bisa fokus ke coach dan coachingnya. Siapa yang pertama menjadi coach? Yang jadi coach. Saya mau yang pertama Pak Mentahir. Iya. Didengar aja Kak Bu Mega, didengar. Oke. Kedengaran di suara Pak dari saya yang jadi coach Pak. Ibu Mega sebagai coach sekarang dan Pak Tahir sebagai coachnya. Nanti insya Allah berakhir pada pukul 15.30 Ibu Mega ya. Kira-kira begitu. Kurang lebih bisa lewat sedikit lah begitu ya. Baik Pak. Kalau masih ada mau disampaikan, terpotong kalimatnya tiba-tiba pukul 15.30 ya langsung saya Pak sudah selesai waktu stop ya. Begitu juga ya. Silakan Ibu Mega. Oke, Bu Mega jadi coach pertama. Jadi kegiatannya ini tentang motivasi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberi kesehatan ya Bu. Ya, amin. Semoga kita selalu terlindungi. Mohon maaf Ibu, apakah Ibu Mega ada waktu? Saya ingin menceritakan masalah saya Bu, kalau boleh. Nah, kebetulan Pak, saya lagi jam kosong. Mungkin kalau Bapak ingin berbicara, mungkin kita bisa ke taman ya Pak ya. Mungkin di sana lebih sejuk. Nah, mengingat cuacanya sangat panas. Iya, siap Bu. Boleh Bu, kita ke taman. Oke Pak, kata Bapak tadi ada yang ingin diceritakan. Nah, mungkin sekarang boleh diceritakan Pak apa sih yang mau dibicarakan sama saya? Begini Bu, saya kan ini kan mengajar kelas 2, tapi setiap kali saya memberikan pelajaran kepada murid, saya perhatikan murid saya kurang antusias Bu mengikuti pelajaran. Kadang kurang semangat, diberi tugas selalu mengeluh, diberi tugas di rumah, bahkan tidak mau dikerjakan Bu. Jadi itu yang mau Bapak ceritakan sama saya Pak. Jadi apa sih yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap Bu, dari percakapan kita ini ada solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oke Pak, jadi sebenarnya Bapak itu menginginkan murid yang antusias dalam pembelajaran, tidak mengeluh dan tugas yang diberikan terselesaikan sehingga bisa dikumpulkan tepat waktu ya Pak? Iya Bu, seperti itu rencana dan kemauan saya Bu kalau bisa. Oke Pak. Nah,
kalau dilihat dari situasi yang Bapak alami dalam pembelajaran itu, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Bapak kurang antusias, selalu mengeluh, dan tidak menyelesaikan sehingga mengumpulkan tugasnya itu tidak tepat waktu? Kalau menurut saya Bu, yang memicu itu kurangnya motivasi dalam pembelajaran. Mungkin salah satunya media pembelajaran tidak menarik, atau Iya. orang tua yang tidak perhatian, serta pengaruh lingkungan dari tempat tinggal murid tersebut, Bu. Oke, kan ini mungkin sudah terjadi lama beberapa murid yang kurang motivasi. Nah, sebenarnya apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Selama ini Bu, berbagai macam cara telah saya lakukan dalam proses pembelajaran, seperti tutor sebaya, menyiapkan materi yang variatif, lebih mudah dipahami, dan menggunakan benda-benda konkret dalam penyelesaian masalah, Bu. Oke Pak, sebenarnya itu sudah Bapak sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan motivasi belajar murid. Nah, kira-kira situasi ideal apa Bapak yang diinginkan dari murid-murid Bapak di dalam kelas dalam pembelajaran? Saya menginginkan semua murid itu kalau bisa antusias, Bu, selalu gembira, riang, dan nyaman dalam proses pembelajaran. Itu juga menyelesaikan tugasnya itu dengan tepat waktu, Bu. Iya, betul Pak. Semua guru ya pasti menginginkan murid yang selalu antusias dalam proses pembelajaran. Nah, dari hal-hal tersebut yang telah Bapak sebutkan, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Bapak lakukan sekarang untuk murid yang kurang termotivasi dalam proses pembelajaran? Menurut saya, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan ke depannya. Di antaranya yaitu tutor sebaya berpasangan, mungkin juga kalau ada kartu kontrol supaya bisa memperlihatkan kepada orang tua sejauh mana pemahaman murid dan keberhasilannya dalam proses pembelajaran, Bu. Serta pendampingan murid yang motivasi belajarnya rendah. Oke Pak. Nah, kan Bapak tadi ada 3 yang mau dilaksanakan ke depannya. Nah, menurut Bapak apakah hal-hal yang Bapak sebutkan tadi bisa dilakukan secara bersamaan? Iya Bu, karena solusi yang saya sebutkan dilakukan itu diterapkan secara berbeda. Tutor sebayanya selama proses pembelajaran, kartu kontrolnya setiap bulan, serta pendampingan khususnya mungkin saya ambil sekitar seminggu sekali, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak solusi yang Bapak untuk meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Nah, kapan kira-kiranya Bapak akan melaksanakan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi? Secepatnya Bu, supaya murid-murid saya yang kurang motivasi dalam pembelajaran dapat termotivasi secara bertahap dan secara cepat. Baik Pak. Nah, dari yang tadi Bapak sebutkan ada tutor sebaya, kartu kontrol, terus orang tua, pendampingan orang tua. Nah, apa sih dukungan yang Bapak butuhkan untuk berjalannya kegiatan atau hal-hal yang Bapak sebutkan tadi? Saya butuhkan selama ini saya butuhkan dukungan dari kepala sekolah mungkin Bu, dari guru-guru mungkin Bu, serta dalam peran aktif orang tua siswa dalam mengontrol dan berpartisipasi aktif terhadap setiap kegiatan anaknya, Bu. Ya, betul sekali ya Pak, karena dalam berkolaborasi itu sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan apapun agar apa yang dirancanakan itu sesuai dengan yang diinginkan. Iya Bu, mudah-mudahan solusi yang kita bicarakan ini mudah-mudahan bisa berhasil Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya, sama-sama Pak. Mungkin saya bisa ke kantor Pak untuk Oh melanjutkan. iya Bu, silakan Bu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke. Kamera tak Bu? Iya, hilang jaringanku tadi Pak. Gimana selesai Pak Ibu Mega dan Pak Tahir? Saya selesai Pak, tapi kameranya dia bagaimana Pak? Nanti mau diupload. Pak, jaringanku kodong Pak baru sementara di kelas sendiri pakai HP Pak, hilang langsung jadi mendak. Iya, saya kira ke Taman Betulan, ke Ibu di Taman Macan atau di mana sampai Taman SMA 1 Makassar aja Pak. Ada tamannya situ di. Baik, ya ini tidak apa-apa Bu, karena sudah lewat tidak bisa dikesali. Untuk yang kedepannya teman-teman,
usahakan supaya kameranya on karena akan dinilai gimana ekspresinya ketika menjadi pendengar aktif, begitu kan? Nah, supaya bisa dilihat-lihat karena temannya mau umpan balik nantinya. Oke, terima kasih. Waktunya pas-pas yang diberikannya digunakan. Kita kasih kesempatan Ibu Pak Mantahir sebagai coachnya sekarang dan Ibu Mega sebagai Coachingnya Pak. Baik, silakan Pak Tahir. Oke, Bu Mega silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Pak Bu Mega. Alhamdulillah kabar saya sangat baik Bu. Kalau kabar Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita selalu ya Pak ya dan dimudahkan segala urusan kita Pak. Amin amin Bu. Tabet Pak, maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak punya waktu luang? Bisakah saya meminta waktunya sekitar 10 menit Pak? Kebetulan Bu untuk sekarang saya lagi kosong. Apakah ada hal yang ingin dibicarakan Bu? Iya Pak, saya mau bicara tentang masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini dalam proses pembelajaran saya Pak di kelas. Oh boleh Bu. Silakan duduk kalau begitu Bu. Kalau boleh tahu apa masalahnya yang Ibu rasakan saat ini? Pak. Nah, begini Pak, saya merasa bingung dan jujur agak kesal karena akhir-akhir ini beberapa murid itu sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat. Sering terlambat masuk kelas Bu. Kalau boleh tahu apa alasan mereka terlambat masuk kelas itu Bu? Hampir semua anak yang saya tanya Pak mempunyai alasan yang berbeda-beda. Di antaranya Pak ada yang bilang antri saat mengambil air wudhu, saat melaksanakan sholat juga dilakukan secara bergantian karena kan musolanya itu tidak bisa menampung secara bersamaan. Jadi katanya secara bergantian, antri pada saat belanja di kantin. Terkadang saya Pak menerima alasannya karena mana mungkin saya mau memarahi murid ketika mereka ingin melakukan ibadah. Namun jika hal tersebut terulang dengan murid yang sama dan waktunya itu sudah melewati ketentuan yang telah disepakati, saya biasanya merasa marah, kesal terhadap anak tersebut. Wajar sih Bu, tapi selama ini Bu, apa yang sudah kita lakukan terhadap murid dan anak tersebut Bu? Nah, saya Pak sudah memanggil anak tersebut secara ini mendekatinya, mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan segitiga restitusi, awalnya anak tersebut mulai tepat waktu masuk, tapi lambat laun anak itu kembali lagi terlambat lagi masuk setelah jam istirahat. Nah, terkadang saya juga pusing, apa sih yang sebenarnya saya bisa lakukan? Kalau boleh tahu Bu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut Bu? Kalau segitiga restitusi, saya baru melakukan 1 kali terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut. Baru 1 kali ya Bu. Kira-kira jadi Ibu situasi ideal yang Ibu inginkan terhadap anak tersebut kira-kira seperti apa Bu? Nah, tentunya kalau kita sebagai guru Pak, saya menginginkan anak itu tepat waktu masuk dalam kelas, mengikuti proses pembelajaran seperti temannya yang lain, agar mereka tidak tertinggal dengan pelajaran atau materi-materi yang sedang diajarkan di dalam kelas. Seperti itu Bu ya. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal anak tersebut, kira-kira hal-hal penting apa yang harus Ibu lakukan untuk anak tersebut Bu atau untuk murid Ibu sendiri? Oke Pak, untuk sejauh ini sih saya belum melibatkan orang tua siswa tersebut dan wali kelas dari murid-murid yang melakukan pelanggaran tersebut. Pelibatan orang tua ya Bu ya. Iya. Ide bagus itu Bu, saya setuju. Tapi apakah menurut Ibu itu langkah yang sudah baik menurutnya? Nah, kalau untuk sekarang Pak mungkin saya rasa hal itu yang paling tepat yang bisa dilakukan, melakukan segitiga restitusi dengan ada pendampingan orang tua dan wali kelasnya. Begitu ya Bu ya. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan segitiga restitusi yang selanjutnya Bu? Kalau boleh tahu. Secepatnya Pak, agar murid tersebut itu disiplin dalam hal ini tepat waktu masuk dalam kelas,
mengikuti pembelajaran setelah jam istirahat tentunya Pak. Karena banyak sekali anak-anak yang terlambat masuk pada jam setelah istirahat. Nah itu mengganggu proses pembelajaran di kelas Pak. Oh, seperti itu Bu ya. Oke Bu. Oke Bu, baik Bu. Mari kita bersama-sama lakukan segitiga restitusi Bu, melibatkan orang tua dan wali kelas untuk menyelesaikan masalah murid tersebut. Jadi saya harap dengan diadakannya segitiga restitusi itu dengan pelibatan orang tua dan guru Bu, anak-anak akan kembali masuk kelas secara cepat Bu, tidak lagi terlambat ya Bu. Mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Ya Pak, terima kasih atas masukannya Pak, dan ini juga akan dilakukan oleh beberapa guru, bukan cuma hanya saya, karena banyak juga guru-guru yang mengeluh tentang pelanggaran murid tersebut, yaitu tidak tepat waktu masuk setelah jam istirahat. Nah, terima kasih Pak, waktunya sudah mengganggu ini Pak. Iya Bu, semoga restitusinya berhasil ya Bu, good luck ya Bu. Ya, Bu. harus berhasil Pak. Ya oke Bu, makasih banyak Bu. Ya, sama Bu. Ya. Sudah Pak Mantahir? Iya Pak, kurangi 1 menit kayaknya Pak. Iya kan kurang lebih Pak, enggak apa-apa, kurang. Oh iya Pak. Minus 1 menit, tidak apa-apa. Oke ya. Pak. Oke, yang penting apa-apa yang mau disampaikan sudah mencakup semuanya, gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Dan Ibu Bapak nanti ya mungkin kalau waktunya dirasa agak panjang ya bisa pelan-pelan saja bicaranya. Ya, biar bisa saling mencerna, karena dalam coaching itu kan pembicaranya itu dilakukan dalam suasana yang santai ya. Kenapa harus santai? Supaya ide-ide yang baik itu bisa mengalir, bisa keluar dengan sendiri. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Ibu Andi Mega dan Pak Ahmad Tahir. Kasih tepuk tangan semuanya. Dan penampil berikutnya adalah siap-siap siapa ini ya. Jadi sudah ada 4 kelompok. Oh, maaf, sudah ada 3 kelompok. Baru 3 Pak. Oke, 2 lagi. Siapa lagi? Langsung. Kelompokku kayaknya Pak sama Bu Fitriani. Oke, bagaimana Bu Fitri, siap? Oke. Siapa yang duluan sebagai coach? Saya coach Pak, Bu Fitri coaching. Oke, silakan Pak. Jadi nanti waktunya sampai pukul 15.46 kira-kira gitu. Ya Pak, makasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak. Oke. Kenapa ini mukanya Bu Fitri kayak tidak semangat hari ini? Apa karena lelah mengajar atau aktivitas apa ini Bu Fitri? Iya Pak, ini sedikit agak-agak, aduh, saya merasa mau bilang lelah juga. Bagaimana ya Pak? Saya mau sedikit curhat nih Pak, kalau Bapak punya kesempatan berhubung saya baru-baru memasuki kelas tersebut dan saya merasakan hal tersebut Pak. Bapak punya waktu atau tidak Pak hari ini? Oh ya, insya Allah bisa Bu ya. Tapi Bu Fitri sehat kan? Aman? Sudah makan Bu Fitri? Sehat. Oke. Sudah ya. Pak, sudah. Jadi alhamdulillah. Jadi walaupun saya lihat di jadwal Bu Fitri memang hari ini jadwalnya mulai pagi sampai sore ya. Jangan lupa tetap makan Bu Fitri ya, supaya tetap semangat menjalankan tugas. Insya Allah ganjarannya surga ya. Oke, tadi saya dengar Bu Fitri katanya lelah atau apa karena habis masuk kelas. Emang tadi Bu Fitri masuk di kelas berapa Bu Fitri? Jam terakhir? Tadi saya masuk di kelas TKR ya Pak ya. TKR, jurusan TKR Pak. Nah, di situ di jurusan tersebut Pak kebanyakan laki-laki Pak. Bagaimana nih kalau saya seorang cewek yang dipertemukan dengan siswa laki-laki yang tinggi besar? Nah,
Itu Pak. Tapi permasalahannya bukan dari situ Pak. Permasalahannya itu Pak, saya kan kalau belajar bahasa Inggris itu Pak selalu di lab, ya di lab bahasa Pak. Kemudian ketika saya panggil siswa, ada satu siswa nih Pak yang dia tidak ikut, jarang selama pembelajaran semester ini dia baru 2 kali masuk lab Pak, di lab bahasa. Nah ini yang membuat saya merasa kenapa ya siswa ini, saya bertanya-tanya nih. Nah, kemudian saya bertanya-tanya sama siswa ini, antara saya tidak disukai atau antara saya tidak dihargai. Saya merasa seperti itu Pak. Oke, jadi yang saya dengarkan ini Bu Fitri kayak apa ya, kurang bisa menguasai kelas yang Bu Fitri ajar karena kondisi anak-anak kita yang mungkin yang katanya Bu Fitri anak-anaknya rata-rata laki-laki ya. Kemudian katanya tadi belajarnya di lab bahasa dan ada satu orang yang ogah-ogahan Bu Fitri merasa apakah saya bagaimana kayak tidak dihargai dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang memang Bu Fitri kita sebagai guru rasa itu muncul, rasa seakan tidak dihargai oleh siswa ataupun mungkin itu hanya sebatas karena kita sudah capek, sudah mengajar seharian lantas kita dapatkan siswa seperti itu sih wajar. Nah, namun Bu Fitri pernah tidak memanggil anak kita itu secara persuasif. Maksudnya mungkin di jam istirahat atau di sela-sela Bu Fitri mengajar bisa dekati anak itu, menanyakan bagaimana sih sebenarnya kehidupan anak tersebut. Pernah enggak Bu Fitri? Ya, baik. Siswa ini selama pembelajaran itu baru 2 kali masuk ya Pak. Kemudian saya sudah pernah memanggil dia berbicara tentang apa sebenarnya permasalahannya yang terjadi, kenapa dia tidak masuk. Saya pernah memanggilnya itu pertama. Yang pertama saya memanggilnya itu Pak, apa alasan tak tidak masuk? Yang dia alasan yang dia berikan Pak katanya, Bu saya kasihkan main di luar kelas. Saya kasihkan main di luar kelas, pas saya kembali ke kelas sudah tidak ada teman itu, semuanya sudah ke lab. Kemudian sehingga saya malas untuk ke lab. Kemudian dia tidur dia tidak pergi ke lab. Dari situ saya memberikan solusi. Ini lab bahasa emang tidak disukakah atau bagaimana? Nah, dia bilang tidak Bu, karena labnya sudah ber-AC, sudah dengan fasilitas yang bagus, media juga bagus. Kemudian saya tanya lagi, kenapa kalian tidak mau datang ke lab bahasa? Saya menanyakannya secara ini ke pemanggilan pertama ya. Apa pelajaran saya yang tidak disukai atau bagaimana? Nah, kemudian anak ini juga mengatakan bahwa tidak Bu, saya menyukai muncul. Nah dari sini saya apa yang harus saya lakukan seperti ini Pak? Oke ya, saya pahami Bu Fitri sudah ada solusi yang dipikirkan bahkan sudah dijalankan, tapi mungkin belum efektif. Nah, begini Bu Fitri, kalau saran saya ada baiknya mungkin Bu Fitri kan sudah dekati anaknya satu, mungkin bisa dipanggil kembali dan saran saya baiknya mungkin Bu Fitri bisa juga komunikasi dengan wali kelas Ananda kita tersebut ya. Jadi mungkin kan wali kelasnya lebih tahu bagaimana kondisi anak kita tersebut ya. Tapi Bu Fitri akan tetap dekati dia secara persuasif atau mungkin Bu Fitri bisa melihat siapa kira-kira teman dekatnya. Bu Fitri juga bisa mencari informasi bagaimana keseharian anak kita tersebut, terus ke wali kelasnya seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu Fitri sepakat melaksanakan seperti itu Bu Fitri?
Sepakat, Pak, sepakat. Karena saya sudah komunikasi juga sama wali kelasnya, Pak. Dan ternyata memang dari latar belakang mungkin berasal dari latar belakang keluarga. Mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi, Pak, mungkin pendekatan ya kepada ini anak, mungkin perhatian yang dia butuhkan. Itu yang belum saya lakukan. Ya. Jadi rencana aksi ke depannya Bu Fitri ini bagaimana tetap efektif ya, dekati anak kita. Insya Allah kita dekati lewat hati ya, supaya anak kita itu merasa diperhatikan dan kita senantiasa sabar karena namanya guru, jangan mengeluarkan kata-kata kasar atau emosi menghadapi anak didik kita. Ayo kita sama-sama. Saya juga nanti akan mendekati anak kita itu. Semoga bisa berubah lebih baik. Bu Fitri sudah tidak merasa tidak dihargai lagi, tapi kita sama-sama berbaur dengan anak didik kita dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Jadi mungkin saya kira itu Bu Fitri ya. Semoga Bu Fitri bisa kembali semangat. Insya Allah lelahnya Bu Fitri ini akan menjadi lilah ya. Amin. Ya Pak. Saya kira itu Bu Fitri. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih atas Tetap semangat Bu Fitri ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya lagi yang jadi coach. Nggak ada orang ya? Kami langsung nih karena sholat nggak jalankan saya. Oh langsung. Iya, ada tadi chat. Lanjut Maki. Direkam Lanjut Ji. saja. Lanjut coach. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Fitri. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Tadi Pak Abdal hubungi saya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Kebetulan pada kesempatan ini saya ada waktu luang nih Pak. Ayo kita berbincang-bincang. Ya betul Bu Fitri, itu tadi saya chat Bu Fitri mau berbagi cerita dan minta solusi. Jadi begini Bu Fitri, saya kan sekarang sambil mengajar di sekolah ini, saya juga punya jadwal mengajar di sekolah lain, bimbingan. Nah, terkadang sulit membagi waktunya ya. Dan saya berpikir kasihan anak-anak yang mau belajar, tapi karena kondisi saya mengajar juga di sekolah lain itu sulit membagi waktunya, padahal ini sama-sama anak-anak yang butuh pembelajaran. Jadi kira-kira menurut Bu Fitri apa yang baiknya saya prioritaskan seperti itu Bu Fitri? Oke Pak, jadi kalau saya berarti ini kesibukan ya Pak ya, berkaitan dengan kesibukannya Bapak ya, kesibukan kerja. Kalau bercerita tentang kesibukan Pak ya, betul-betul untuk istirahat kapan? Kalau itu kesibukan terus mau dilayani, istirahat untuk badan juga mungkin sangat sulit. Nah, badan saja kayaknya Pak Di. Kemudian, kalau kita kan dengan manajemen waktunya Bapak bisa mengatur kesibukan sangat padat. Kalau saya kayak begini Pak, Bapak mungkin bisa sebelum itu saya tanya dulu, mana sih pekerjaan Bapak yang paling penting? Suara yang paling penting Pak. Ya, kalau ditanya mengenai penting tidaknya, ini kan di sini sekolah induk saya Bu Fitri. Di luar saya sebagai guru bimbingan. Cuman di lain sisi kalau prioritas penting kan di sekolah ini, tapi di segi kebutuhan yang lain saya juga butuh kerjaan di luar seperti itu Bu Fitri. Makanya terkadang saya sulit untuk membagi dua kegiatan ini Bu Fitri. Ya,
Ya baik Pak, kalau seperti itu kita tidak terpungkiri ya, memang yang namanya kehidupan itu kita butuh tambahan. Apalagi kalau tulang punggung keluarga Ki, jadi butuh Ki tambahan Pak. Jadi sudah Ki berkoordinasi Kak sama kurikulum sekolah tak Pak? Yang mengatur jadwal. Bapak bisa betul. Ya selalu memang saya diminta untuk koordinasi, tapi untuk sampai saat ini itu masih sebatas rencana Bu Fitri karena banyak kekhawatiran yang muncul di benak saya sebelum melaksanakan ini, itu belum ada nyali saya untuk ke sana Bu Fitri. Kira-kira menurut Bu Fitri apa memang itu perlu saya laksanakan Bu Fitri? Itu perlu ya untuk dilaksanakan karena biar bagaimanapun pekerjaan Bapak Ibu itu semuanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi harus ada koordinasi antara kurikulum sekolahnya Bapak, antara kedua kurikulum tersebut supaya Bapak bisa mengatur jadwalnya dengan baik dan membagi waktunya. Itu supaya pekerjaan semuanya bisa Bapak kendalikan dan bisa laksanakan dengan profesional. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Ya baik, terima Bagaimana kasih sarannya Bu Fitri. Insya Allah saya akan usahakan koordinasikan dengan kurikulum. Tapi kira-kira menurut Bu Fitri ketika saya diberikan pilihan memilih untuk salah satunya, kira-kira Bu Fitri apakah betul saya ambil salah satunya atau bagaimana Bu Fitri menurut Bu Fitri? Karena saya lihat ini Bu Fitri dengan kesibukannya yang lain sebagainya juga sibuk di luar, tapi nyatanya saya lihat Bu Fitri enjoy aja Bu Fitri. Makanya tadi sempat saya berpikir coba deh komunikasi sama Bu Fitri, seperti itu Bu Fitri. Baik Pak, begini saja Pak. Yang pertama yang harus kita lakukan itu koordinasi Pak sama kurikulum. Yang kedua itu kita pilih yang mana yang prioritas Pak. Kemudian ketika kita berani memutuskan sesuatu itu berarti kita harus berani tanggung jawab Pak atas sesuatu itu. Nah Bapak kan sudah berani untuk mengambil pekerjaan tersebut, berarti Bapak harus tanggung jawab terhadap pekerjaan yang Bapak putuskan tersebut. Jadi sebisa mungkin yang bisa itu ketika kita sudah mau bertanggung jawab, berarti kita harus berani untuk mengaturnya. Kita harus berani mengaturnya. Ya, pintar-pintar mami manajemen waktu Pak. Seperti itu. Kemudian yang mana yang dipentingkan? Kalau misalnya disuruh memilih, pilih yang paling prioritas. Nah, dan itu untuk yang prioritas itu Bapak yang bisa mengetahui sendiri yang mana yang prioritas untuk Bapak. Nah, seperti itu Pak. Oke, jadi baik Bu Fitri, insya Allah semoga dengan apa yang saran-saran yang Bu Fitri berikan, dan ya betul juga sih Bu Fitri, tanggung jawab. Jadi saya yang memulai, berarti saya juga harus tanggung jawab dan komitmen dengan tugas yang sudah saya ambil agar tidak ada yang dirugikan, terutama untuk diri saya pribadi. Insya Allah dari manajemen waktu Fitri, dan semoga Bu Fitri ya ke depannya dalam menjalankan tanggung jawab yang akan saya laksanakan ke depannya, atau komitmen yang saya inginkan, bahwa komitmen untuk lebih baik, komunikasi lebih baik. Jangan bosan ya Bu Fitri kalau misalnya saya minta pendapat ketika sudah komunikasi tapi masih butuh pandangan, jangan bosan-bosannya Bu Fitri untuk saya temui atau saya hubungi Bu Fitri ya. Iya Pak, semoga Bapak selalu sehat selalu dalam mengerjakan tugasnya menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab ke depannya. Iya Pak. Ya baik, ya baik Bu Fitri. Siap ya, terima kasih sekali lagi Bu Fitri. Sehat-sehat juga Bu Fitri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Afdal dan Ibu Fitriani yang telah melakukan coach dan coaching secara bergantian mengambil peran. Ya, kita langsung ke kelompok terakhir. Bukan kelompok terakhir, penampil terakhir. Ya,
Ibu Seriana barangkali Iya Pak. berpasangan dengan Ivan Ali. siapa? Hai Rani Pak. Oh ya, Ibu Rani. Siapa yang mau jadi coach pertama? Saya dulu Pak, saya dulu. Bu Sriana jadi coach Silakan dulu Bu Pak. Seriana, langsung saja dimulai. 7 menit. Ya, oke Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Bu Rani, apa kabar ini? Baru lagi ya kita ketemu hari ini. Alhamdulillah. Iya Bu Nana. Kita iya kabar tak? Alhamdulillah saya lumayan agak enakan juga, biasa sedikit agak tidak enakan sih, mungkin karena cuaca panas ya. Kenapa suara tak lesu sekali Bu Rani? Ada apa gerangan di ini kondisi dengan murid kah? Dengan keluarga kah? Iya, ini baru Kak keluar dari kelas, Bu Nana. Belakangan ini itu siswaku kurang bersemangat Ki ketika saya mengajar, apalagi ini masuk di materi-materi yang sulit. Mereka itu tuh lebih cepat Ki bosan dan tidak terlalu banyak Ki bertanya, jadi kurang antusias Ki ketika saya mengajar. Oh, kita melihat bahwa kita merasa bahwa kurangnya antusiasme siswa tadi. Kira-kira kapan kita melihat itu penurunan itu terjadi? Kapan kita mulai perhatikan itu penurunan antusiasme mereka itu terjadi? Kita bisa sebutkan kira-kira, kita ingat kapan kira-kira itu penurunan antusiasmenya mereka terjadi penurunan? Dan ini ketika saya mengajar di kelas. Iya. Oh, ketika kita mengajar di kelas. Secara pribadi kita tidak bisa ini materi yang saya sampaikan. Secara pribadi Bu Rani tidak bisa melihat kira-kira apa penyebab turunnya antusiasme itu? Iya, begini Bu Nana, mungkin ini karena pada saat saya mengajar, materi yang saya sampaikan itu terlalu teoritis dan kurang interaktif Ki. Jadi beberapa siswa itu kesulitan Ki memahami konsep-konsep yang lebih abstrak, apalagi biasa kalau masuk perhitungan Bu Nana, kadang anak-anak ini kesulitan Ki memahami konsep. Oh, seperti itu berarti kita, Bu Rani sudah mencoba menyesuaikan metode pengajaran, misalnya menggunakan media visual mungkin, atau aktivitas yang lebih praktis mungkin. Ada beberapa macam strategi-strategi sebenarnya Bu Rani. Ya, bagaimana kalau masukan saya, bagaimana kalau Bu Rani mencoba memvariasikan cara menyampaikan materi agar lebih interaktif, misalnya menggunakan permainan edukatif misalnya, atau proyek-proyek yang kolaboratif, seperti itu. Iya Di, bagusnya. Iya bisa, iya nanti saya coba Bu Nana membuat proyek berkelompok begitu. Saya libatkan ke siswa supaya mereka lebih aktif dalam kelompoknya. Kemudian saya buatkan juga kuis di akhir pembelajaran untuk supaya anak-anak lebih tertarik Ki. Betul. Kuis itu saya pikir adalah cara yang baik untuk menjaga fokus. Betul Bu Rani. Bagaimana kalau kita juga dalam kuis itu kita menambahkan kompetisi sehat agar supaya motivasi siswa ini bisa lebih meningkat atau lebih aktif. Kemudian itu strategi dari yang saya sebutkan, ada beberapa lagi, ada lagi strategi Bu Rani, misalnya kita mungkin bisa melibatkan siswa lebih dalam sehingga mereka secara emosional terlibat dalam pembelajaran. Seperti itu. Ini strategi kedua Bu Rani dari strategi pertama yang kita sampaikan kan, yang saya sampaikan tadi.
Oh, jadi mungkin perlu ini lebih saya sering memberikan kesempatan mereka untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Saya mestinya tanya dulu sama siswa atau berdiskusi Kak dulu yang melibatkan pengalaman mereka yang mana mereka inginkan dalam pembelajaran ini. Bu Nana Ya, betul. Itu akhirnya ide-ide itu dari diskusi kita ini muncul Bu Rani ya, itu ide yang bagus juga Bu Rani. Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Saya pikir itu bisa meningkatkan keterlibatannya siswa. Dengan Bu Rani juga memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan topik pembelajaran, ya itu akhirnya sudah ada 2 yang bisa kita diskusikan ini dari kita bertemu ini Bu Rani, dan juga ada lagi satu pendekatan Bu Rani, strategi dengan kalau saya bisa bilang bahwa pendekatan diferensiasi untuk siswa yang memiliki minat atau kesiapan yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda Bu Rani. Oh iya Bu Nana, saya belum terlalu fokus Kak ke situ karena beberapa siswa aku memang terlihat lebih cepat menangkap pelajaran, sementara yang lain itu lebih banyak membutuhkan penjelasan. Jadi saya belum pernah mencoba pendekatan seperti itu. Oh iya betul. Jadi memang kita sebagai guru mungkin perlu memang dari strategi-strategi tadi yang kita sempat diskusikan. Jadi kita memahami Bu Rani, kita sesuaikan pendekatan-pendekatan apa yang kita bisa berikan kepada peserta didik kita dengan melihat karakter-karakter masing-masing dari mereka, dan mungkin ini merupakan memberikan tantangan untuk siswa lebih cepat. Sementara yang lain mungkin kita bisa berikan tugas yang lebih sederhana tapi tetap menantang bagi mereka, ya itu yang bisa membangkitkan antusiasme mereka. Mungkin saya pikir begini Bu Rani, dari strategi-strategi itu kalau Bu Rani bisa terapkan dan coba untuk dilihat hasilnya, untuk dilihat bagaimana antusiasme siswa setelah beberapa pendekatan-pendekatan tersebut Bu Rani gunakan, ya. Oh iya Bu Nana, jadi kedepannya ini saya akan terus memfasilitasi pengajaran dan mungkin sering menggunakan alat bantu visual dan berikan banyak proyek-proyek kreatif supaya peserta didik lebih antusias. Bu Nana, kasih banyak atas saran dan masukan sehingga saya bisa mencoba menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih Bu Nana. Iya Bu Rani, saya pikir kita tetap senantiasa harus menjaga konsistensi antusiasme siswa dalam setiap pembelajaran. Semoga apa yang kita sudah diskusikan, beberapa pendekatan-pendekatan yang kita sudah diskusikan, kemudian membuahkan hasil, kemudian terjadi peningkatan antusiasme belajar peserta didik siswa Bu Rani. Semangat terus Bu Rani ya, insya Allah akan ada hasilnya, akan ada terjadi peningkatan itu. Oke Bu Rani, saya langsung ke musala ya, mau sholat. OTW modul air baru. Baik. Dadah. Sudah Ibu Suryana? Iya Pak, sudah Pak. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan semua untuk Ibu Suryana sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachingnya. Hairani Pak. Ya, maksud saya itu ya, Ibu Hairani. Ya, baik, berikutnya silakan Ibu Hairani sebagai coach dan Ibu Suryana lagi sebagai coachingnya. Silakan Ibu Hairani, waktu sampai pukul 4:12. Ya, baik Pak. Assalamualaikum Bu Rani. Iya, waalaikumsalam Bu Nana. Bu Nana apa kabar? Sedikit agak lesu sih Bu Rani. Saya dari tadi ini warawiri di depan ruangan tapi baru ini saya melihat kita
sebenarnya ada yang saya mau minta waktu tak ada waktu tak, kira-kira Bu Rani ada yang coba ingin saya diskusikan? Iya, ada Bu Nana, silahkan. Apa yang bisa saya bantu? Iya, jadi ini Bu Rani, saya itu saat ini agak merasa sulit sekali melibatkan orang tua murid saya dalam program pembentukan karakter siswa. Sebagian besar orang tua itu tampaknya kurang memahami atau dalam artian mereka kurang berpartisipasi dalam hal pembentukan karakter anak-anak mereka yang notabene adalah merupakan peserta didik kita, peserta didik kami. Seperti itu masalah saya, Bu Rani. Apakah Bu Nana ini sudah mencoba berdiskusi langsung dengan orang tua? Bagaimana responnya orang tua ketika Ibu Nana selama ini mengajak berdiskusi mengenai karakternya anak-anaknya? Menurut Anda, ya, apa alasannya ini orang tua? Kenapa tidak mau aktif dalam mendukung program sekolah, Bu Nana? Jadi saya sudah mencoba mungkin mereka terlalu sibuk ya Bu Rania, atau merasa bahwa pendidikan karakter itu adalah tanggung jawab sekolah, sehingga beberapa juga di antara mereka ada yang coba merespon baik tentang ini, dan mereka dari beberapa itu coba untuk berkontribusi, tapi seperti itulah yang saya bilang, hanya sebagian kecilnya lagi coba abai terhadap ini. Jadi seperti itu, agak terjadi ketimpangan untuk membangun untuk membentuk karakter siswa saya, karena kurang dukungan full dari orang tua ini, Bu Rani. Oh, jadi ini ada orang tua yang tidak tahu bagaimana caranya berkontribusi. Nah, sudah coba kita libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah yang berkaitan dengan pembentukan karakter, Bu Nana? Untuk yang kita maksud itu memang belum saya lakukan. Saya hanya memberikan informasi tentang perkembangan siswa melalui laporan yang ada tertera di rapor, dan juga beberapa orang tua saja yang datang saat pertemuan. Seperti lagi yang saya bilang, Bu Rani, bahwa sebagian kecil coba abai, cuek, tapi sebagian yang lain juga lumayan punya kepedulian, seperti itu. Oh, kalau begitu, bagaimana setiap kegiatan sekolah atau program-program sekolah seperti kegiatan kebersamaan anak-anak atau ada sesi parenting yang berfokus pada pengembangan karakter siswa, itu kita libatkan orang tua siswa tak. Iya. Libatkan. Nah, karena orang tua itu kalau dilibatkan mereka itu merasa menjadi bagian dari proses pendidikan karakter anak, dan mungkin juga Bu Nana bisa menyarankan kepada mereka melakukan aktivitas di rumah yang selaras dengan program karakter di sekolah, supaya berkelanjutan apa yang kita lakukan di sekolah dilanjutkan lagi di rumah, Bu Nana, begitu. Waduh, Masya Allah, ini akhir diskusi ini saya dapat betul-betul ide yang bagus dari kita, Bu Rani. Artinya saya bisa membuat panduan singkat ya untuk orang tua tentang bagaimana cara menerapkan nilai-nilai karakter ini di rumah, seperti tanggung jawab dan empati, seperti itu mungkin, Bu Rani di. Iya, betul itu Bu Nana. Jadi panduan-panduan nanti yang kita buat itu memperjelas bagaimana perannya orang itu sangat penting dalam membentuk karakter anak. Juga nanti bisa berikan contoh aktivitas-aktivitas apa yang anak-anak bisa lakukan sehari-hari bersama anaknya. Nah, setelah melakukan pertemuan dengan orang tua, bagaimana responnya nanti mereka? Sudah menunjukkan keterlibatannya.
Saya berharap mudah-mudahan nanti setelah apa yang kita sarankan ini, saya berharap kemudian mereka bisa, semoga kemudian orang tua bisa lebih aktif, terutama ketika saya menekankan pentingnya peran mereka. Walaupun tidak bisa dipungkiri, pasti masih ada beberapa di antara orang tua murid ini yang pasif, tetapi hal itu akan terus coba untuk saya lakukan agar supaya mereka keterlibatannya ini bisa keseluruhan dari orang tua murid bisa terlibat secara aktif, Bu Rani. Terima kasih sekali itu masukan. Buat Maki panduan yang jelas supaya ini orang tua bisa lanjut di rumah membentuk karakter anak Bu Nana. Semoga berhasil Ki, nanti Bu Nana. Iya, terima kasih banyak Bu Rani atas diskusi-diskusi kita hari ini. Insya Allah semoga kemudian anak-anakku, orang tua muridnya khususnya dapat terlibat aktif dalam pembentukan karakter anak didik kami yang notabene juga adalah anak mereka ya, sehingga kemudian ada sama-sama keterlibatan yang sama di rumah dan di sekolah. Terima kasih Bu Rani ya. Silahkan melanjutkan aktivitas Bu Nana. Sampai ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Selesai Bu Nana, Bu Herani? Iya Pak, Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk penampil yang terakhir. Bapak Ibu sudah dipaksa dalam tanda kutip untuk ngomong satu persatu selama kurang lebih 7 menit di forum ini. Ini adalah kesempatan untuk semua telah memberikan pemahamannya terkait dengan coaching. Sebelum kita menutup, ada tidak yang mau kasih semacam umpan balik secara keseluruhan atau saran atau apa? Ibu Bapak yang perlu diketahui bahwa setelah Ibu Bapak mengetahui prinsip-prinsip coaching dan paradigma coaching dengan alur tirta dalam konteks pendidikan diharapkan mampu menerapkan coaching di sekolahnya. Itu ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa coach itu bukan untuk kalau Ibu Bapak memperhatikan video atau membaca dengan seksama, coachnya itu lebih banyak mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing ide-ide supaya keluar solusi. Solusi dari mana Ibu Bapak? Dalam konteks coaching, solusi itu lahir dari coachingnya sendiri. Itu Ibu Bapak ya. Jadi solusi bukan lahir dari coach. Inilah perbedaannya antara pengembangan diri yang lain seperti mentoring, konseling. Kalau konseling atau mentoring atau training, ya memang pengetahuan itu diberikan secara utuh kepada klien kita ya. Tapi kalau coaching, maka yang memberikan solusi itu lahir dari coach sendiri. Coach hanya memancing untuk memberikan tawaran-tawaran, pilihan-pilihan apa yang harus ditempuh berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Begitu pengalaman si coach ya, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari si coach gitu ya. Jadi kalau kita cermati video-video itu, si coach biasa melontarkan pertanyaan, jadi apa yang saudara atau ibu bapak bisa lakukan untuk ini bla 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 gitu ya. Menurut Anda sebaiknya harus melakukan apa gitu ya. Nah, dan seterusnya. Setuju Ibu Bapak? Setuju Bu, Pak. Setuju Pak. Ya, dan satu hal lagi, meskipun kita sudah belajar tentang
coaching, maksud saya, ini bukan satu-satunya cara yang bisa ditempuh ya. Banyak cara lain. Kenapa? Ketika kita mengcoaching murid atau bahkan teman kita, dan kita mengharapkan solusi lahir dari siswa atau murid kita sendiri, tapi komunikasinya kurang. Biasa kan kalau kita nanya ke anak-anak, jadi apa nak yang kamu mau lakukan untuk memperbaiki kelakuan tentang gini misalnya. Anak itu kebanyakan diam, ibu bapak. Ada yang bisa ngomong tapi kebanyakan diam. Dalam hal seperti itu, nah kalau misalnya ibu bapak, katanya fasilitator coach itu tidak boleh memberikan solusi ya, dalam hal ini ya tidak apa-apa, kasih solusi saja ya, gitu ya. Tapi ini untuk praktik coaching, ya petunjuknya ya seperti itu ya, solusi muncul dari siswa, dari coach sendiri. Gitu ibu bapak.